Halo semuanya, selamat datang kembali di Omari Rekap. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Oblivion. Hati-hati karena akan ada spoiler. Cerita bermula dengan Jack Harper, seorang pria yang dihapus keingatannya. Pada tahun 2077, dia adalah seorang teknisi drone yang tinggal gedung tinggi di atas awan. Dia ditemani rekannya Victoria dan mereka adalah satu-satunya manusia yang tersisa di bumi. Yang kini telah dihancurkan oleh makhluk luar angkasa yang berusaha mengeksploitasi sumber daya energi di planet ini. Saat ini ras alien telah menghancurkan bulan yang menyebabkan kehancuran global, dan pada saat peperangan manusia tidak punya pilihan selain menggunakan senjata nuklir untuk membela diri dan menyebabkan kehancuran pada planet bumi. Saat ini, bumi sekarang menjadi gurun radioaktif yang kering. Sisa populasi manusia yang tersisa telah pindah ke Titan, salah satu bulan Saturnus, sebuah pesawat ruang angkasa raksasa yang mengorbit di sekitar bumi yang disebut TED. Sebuah pesawat di luar angkasa kini menyedot energi dari air laut untuk mempersiapkan bumi baru untuk umat manusia. Tugas Jack adalah menjadi pengawas dan memperbaiki drone yang rusak. Ini adalah robot terbang bulat yang diciptakan untuk mendeteksi dan menghancurkan para alien yang tersisa di bumi. Victoria tetap berada di dalam menara sebagai koordinatornya. Dia mendapatkan semua misi dari Sally. Misi mereka saat ini adalah memperbaiki dua buah drone yang rusak. Jack terbang untuk memperbaikinya sementara Victoria berhasil mengoordinasikan misi. Kapal Jack tiba-tiba kehilangan kendali karena mendapat sambaran petir dan untungnya berhasil menstabilkannya segera. Jack menemukan drone di stadion besar dan berhasil memperbaikinya. Jack menceritakan apa yang dia baca tentang pertandingan Super Bowl terakhir di masa itu. Tiba-tiba seekor anjing muncul dan Jack mengusirnya sebelum drone yang dibetulkan pulih sepenuhnya. Alien yang bersembunyi sepanjang waktu di stadion telah mundur. Sementara itu, Jack belum ingin pulang. Dia beristirahat di tebing melihat dunianya yang sekarang. Victoria hanya mendengarkan dan tersenyum. Jack mengendarai sepedanya dan mencari drone lainnya. Dan dia menemukannya di gua yang dalam. Sementara Jack masuk ke dalam dan seorang alien mengawasinya dari kejauhan. Jack mencapai semacam perpustakaan. Dia kehilangan kontak dengan Victoria, tetapi menemukan drone. Menyadari itu adalah jebakan, dia diserang oleh para alien, tetapi berhasil melarikan diri namun dia menjatuhkan senjatanya. Jack mengeluarkan pistolnya. Tiba-tiba sebuah drone datang tepat waktu untuk menyelamatkan Jack dan meledakkan para alien itu. Jack akhirnya bangun dan sebelum dia pergi, dia melihat sebuah buku di lantai. Dia mengambilnya dan membawanya kembali bersamanya. Sebuah buku puisi sepertinya, mungkin itu Shakespeare. Jack kembali ke menara dan memberi Victoria bunga yang dia temukan. Tapi dia tampaknya marah dan membuangnya keluar. Menjelaskan ada beberapa peraturan harus diikuti dan mereka hanya butuh 2 minggu lagi untuk menyelesaikan misi mereka. Saat makan malam, Jack menceritakan ke Victoria apa yang terjadi di perpustakaan. Tampaknya para alien tidak mencoba membunuhnya, melainkan menangkapnya. Victoria hanya diam dan berjalan melewatinya. Dia kemudian membuka pakaiannya dan mulai berenang. Sambil bersenang-senang, Jack terus mendapatkan visi dari seorang gadis misterius yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang dahsyat. Jack dan Victoria melihatnya dengan kaget. Mereka mendapat sinyal dari gedung yang dibom itu dan Jack segera pergi untuk menyelidiki. Mereka menemukan sinyal dan koordinat yang tidak dikenali. Jack yakin itu berasal dari alien. Namun tidak dapat menemukan apapun. Jack meminta waktu untuk melakukan beberapa pemeriksaan pada perimeter di sekitar perbatasan zona radiasi. Ternyata Jack mempunyai tempat persembunyian rahasianya di tepi danau. Dia tidur di atas rumput dan terbangun saat melihat benda yang jatuh dari langit. Jack langsung menghampirinya, meskipun Victoria berusaha menghentikannya. Jack menemukan manusia di dalam tabung yang tersebar di sekitar reruntuhan dan salah satunya adalah gadis dari visinya. Tiba-tiba sebuah drone tiba dan mulai menghancurkan semua tabung. Jack dan Victoria tercengang pada awalnya. Namun, Jack berhasil menyelamatkan tabung dengan gadis dalam visinya sebagai perisai. Drone kemudian berhenti dan seorang alien menonton dari kejauhan. Jack membawa tabung kembali ke menara, di mana Victoria berhasil membangunkan wanita itu. Gadis itu bangun, muntah, memanggil nama Jack, dan tertidur kembali. Kini mereka tahu nama gadis itu adalah Julia, dan dia sudah tertidur selama 60 tahun. Jadi dia tertidur sebelum perang terjadi. Ketika Julia tahu, dia panik dan mencoba bangun. Victoria mencoba menenangkannya dan hanya memintanya untuk beristirahat. Ketika Julia bangun, mereka sedang makan. Julia tampaknya memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Jack. Sebelum mereka tidur, Jack mengungkapkan bahwa dia mengingat Julia dari visinya. Keesokan harinya Jack bangun dan menemukan Julia yang sudah bangun. Dia meminta Jack mengantarnya kembali ke reruntuhan. Jack mengikuti permintaannya. Setelah mereka mendapatkan perekam data, Jack menyadari bahwa mereka dikelilingi dan diserang oleh alien.
Sebelum dia pingsan, ia mengirim pesawat kembali ke menara. Ketika melapor ke Ted, Victoria meminta dikirimkan sebuah drone untuk mencari Jack di daerah reruntuhan itu. Jack bangun, terikat pada kursi. Seorang pria bernama Beach muncul dan mengungkapkan dirinya dan menunjukkan kepada Jack bahwa mereka itu bukan alien, tetapi manusia. Menjelaskan kalau drone sebenarnya diprogram untuk membunuh manusia yang tersisa, bukan alien. Alien yang sebenarnya ada di dalam Ted. Para alien yang dikira Jack itu ternyata adalah pemberontak manusia yang berusaha menghancurkan alien dari bumi ini. Pemimpinnya membutuhkan bantuan Jack untuk memenangkan peperangan ini. Mereka memiliki drone curian dan sel daya dari drone lain yang telah mereka hancurkan. Mereka juga mengambil energi kekuatan plutonium dari drone yang rusak. Mengubah drone curian menjadi bom nuklir dan berharap untuk menghancurkan Ted dengannya. Sebagai teknisi drone, mereka berharap bantuan Jack untuk memprogram ulang drone. Tapi Jack masih meragukan mereka. Jadi mereka membawa Julia dan menodongkan pistol ke arahnya. Tiba-tiba drone yang mencari Jack tiba, para manusia berhasil menghancurkannya. Kemudian Beach melepaskan Jack dan Julia. Mereka mengendarai sepeda motornya dan berhasil sampai ke tujuan, berhasil memberi signal ke Victoria untuk mengirim pesawat menjemput mereka. Saat menunggu, Jack bertanya ke Julia siapa dia. Ternyata mereka berdua berasal dari pesawat Odyssey, dan Julia adalah istri aslinya. Julia menceritakan bagaimana Jack melamarnya, dan Jack mengingatnya dengan jelas. Mereka berpelukan tepat ketika pesawat tiba dan Victoria melihat semuanya. Jack dan Julia terbang ke menara. Jack meminta Victoria untuk tidak melapor ke Ted. Sayangnya Victoria telah memberitahu Sally bahwa dia dan Jack tidak bisa berfungsi sebagai tim. Setelah itu drone rusak yang dibawa Jack ke menara untuk diperbaiki. Itu mengaktifkan dirinya sendiri. Saat Jack mencoba menjelaskan semuanya kepada Victoria, dia terbunuh dan Jack kemudian ditembak oleh drone itu, tetapi istrinya, Julia, membantu dan menembak drone dengan senapan pesawat. Sally mencoba untuk menghentikan dan berunding dengan Jack, tetapi dia sekarang tidak lagi percaya padanya dan terbang bersama Julia. Mereka kemudian dikejar oleh 3 drone lainnya. Pengejaran itu membuat mereka terbang melalui badai petir dan masuk area gurun. Jack berhasil menghancurkan 2 drone, sayangnya ditembak oleh drone satunya. Jack kemudian jatuh di gurun pasir di zona radiasi dan mereka selamat. Mereka kemudian berlari ke gundukan pasir berikutnya ketika dia mendengar bunyi beat drone yang rusak. Ketika sampai di sana, Jack melihat teknisi lain di pesawat yang sama mendarat untuk memperbaiki drone. Jack berhadapan dengan teknisi itu hanya untuk mengetahui bahwa mereka kembar. Klon kemudian terganggu saat lihat Julia, dan mereka berdua mulai berkelahi. Julia tertembak di perut secara tidak sengaja. Jack kemudian mengalahkan klon dan menonaktifkan drone tepat waktu. Jack menggunakan pesawat klon untuk pergi ke menaranya dan bertemu Victoria. Dia kaget dan memutuskan untuk menipu Victoria agar tetap percaya bahwa dia adalah Jack-nya. Dia kemudian pergi menyelamatkan Julia dan membawanya ke rumah danau. Mengetahui bahwa sekarang Jack perlu menghancurkan Sally, dia memutuskan untuk membantu Beach. Sementara itu, Sally mengirim 3 drone lagi. Saat Jack bekerja sama dengan Beach, dia bercerita bagaimana dia bisa selamat selama peperangan 60 tahun. Jack kemudian berhasil memprogram drone untuk terbang ke Ted dengan bom nuklir. Saat mereka bersiap untuk mengirimnya, 3 drone tiba dan menyerang mereka. Drone masuk ke dalam bunker dan membunuh banyak orang. Mereka berhasil menghancurkan semua drone. Kebanyakan orang sekarang tewas dan Beach terluka parah. Drone yang ditangkap tidak lagi berfungsi. Sel bahan bakar masih tetap utuh, jadi tim memutuskan satu-satunya cara mereka masih dapat mengirim Trojan Horse nuklir adalah dengan menyembunyikannya di tabung tidur, dan Jack harus membawanya sendiri ke Ted dan meledakannya. Dalam perjalanan ke Ted, Jack mendengarkan perekam data yang ditemukan dari Odyssey. Dia mendengar dirinya sebagai pilot Odyssey mendekati Ted saat itu sebelum perang. Victoria adalah kopilot dan Julia adalah salah satu anggota kru. Mereka dipandu oleh seseorang bernama Sally, seorang wanita NASA pada masa itu. Kemudian ingatan terganggu oleh alien Sally, yang bertanya mengapa Jack mendekati Ted. Odyssey mulai berakselerasi tak terkendali menuju Ted. Untuk menyelamatkan kru dan Julia, Jack melepaskan pesawat belakang dengan tabung tidur Delta, jadi hanya dia dan Victoria yang menuju Ted. Kembali ke masa kini, Jack diizinkan memasuki Ted. Sally curiga dan mempertanyakan motif Jack. Mencium kebohongannya dan hampir menghancurkannya. Jadi Jack dengan jujur menjawab bahwa dia ingin umat manusia bertahan hidup. Jack diizinkan untuk melangkah lebih jauh ke dalam. Kami kemudian melihat banyak klon dirinya dalam tabung. Jack tiba dan membuka POD tidur di hadapan alien yang besar dengan mata laser merah di tengahnya. Tiba-tiba Beach terbangun. Menyadari ini jebakan, Sally memanggil drone untuk membunuh mereka. Tapi gagal saat Jack dan Beach meledakkan sel bahan bakar. Julia bangun di rumah danau dan melihat Ted meledak di langit.
3 tahun kemudian, Julia memiliki seorang putri sekarang dan tinggal di rumah danau. Suatu hari, datanglah para manusia dan seorang sosok berjalan keluar dari kerumunan ternyata ada lagi Jack Harpernya.